Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, class. I hope you are in a good condition, in a good health, and also in a good mood. Yeah. So today we are learning the next session, next chapter, unit or skill 5 about the past participle. Since last week, we've already learned about present participle. So now we continue about past participle. Let's start by checking your the file, the uploaded file in LDRU. Silakan bisa melihat file yang ada di LDRU. I hope you've already also download both of the files. Yeah. Yeah, okay, it's visible on your screen. Okay, uh, for this meeting we learn skill 5 ya. Kalau untuk meeting minggu lalu kita mempelajari mengenai present participle. Untuk hari ini kita belajar mengenai past participle. So, what is past participle? Past participle can cause confusion ya. Because a participle can be either an adjective and also part of the verb. Ya, betul sekali, sama seperti yang sudah di Anda baca atau pelajari minggu lalu. Ini juga merupakan bisa membuat kerancuan atau kebingungan ya di dalam pertanyaan atau soal yang ada di dalam TOEFL mengenai structure and also written expression ya. Nah, the past participle is the form of the verb that appears with have or be ya.
With have or be, it often ends in ed, but there are also many irregular past participle. Ya, banyak sekali bentuk past participle yang bentuknya irregular ya, tidak hanya bentuknya ditambahkan ed pada kata kerja bentuk ketiga, tetapi berubah atau tidak tidak sama dengan kata kerja bentuk kedua. For example here, the family has purchased a TV. Ya, has purchased di sini berfungsi sebagai verb. Ya, sedangkan untuk kalimat yang kedua, the poem was written by Paul. Ini juga berfungsi sebagai verb, tetapi bedanya adalah ketika kalimat pertama itu adalah diikuti ya oleh atau diawali oleh has, sedangkan untuk yang kedua diawali oleh was. Karena yang kalimat pertama merupakan kalimat aktif ya, sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat pasif. Ya. Oke, dan itu berfungsi sebagai verb. Sedangkan kita bandingkan dengan penggunaan past participle yang berfungsi sebagai adjective ya. Past participle is in adjective when it's not accompanied by some form of be or have. Jadi ketika tidak dilengkapi atau diawali dengan to be ataupun have, tidak merupakan bukan bagian dari kata kerja ya. Jadi sebagai contoh di sini, the television purchase yesterday was expensive. TV yang dibeli kemarin mahal gitu ya. The poem written by Paul appear in the magazine ya. Written di sini berfungsi sebagai adjective di mana kata kerjanya adalah kata kerja dalam kalimat tersebut adalah appear. Kenapa dia berfungsi sebagai adjective? Karena tidak didahului oleh to be dan oleh have. Yeah. Okay, so in the first sentence, purchase is an adjective rather than verb because it's not accompanied by the form of be or have. Yeah. If there is a verb, if there is a verb, was later in the sentence. Ya. Kalau dia kategorinya sebagai kata kerja atau kelas katanya sebagai kata kerja, part of speech-nya sebagai verb, pasti didahului oleh has atau have ataupun to be. Sedangkan di sini tidak ada, so dia berfungsi sebagai kata sifat atau adjective. In the second sentence, written is an adjective rather than a verb because it's not accompanied by a form of be or have. Ya, sekali lagi tidak diawali atau diawali oleh to be ataupun have ataupun has ya. Oke, jadi written di sini berfungsi sebagai adjective. Ya. Okay, let's have a look in this example question ya. The packages blah 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 mail at the post office will arrive Monday. Ya, apakah pilihan jawaban yang benar adalah A, B, C, atau D? Manakah yang betul? Manakah yang betul? A, B, C, or D? Anda bisa baca di sini ya. Answer D is the best answer to this question. Kenapa D? Karena fungsi mail di situ sebagai apa? Apakah kata kerja atau kata sifat? Kata sifat, ma'am. Kata sifat. Kalau kata sifat, apakah sudah ada kata kerjanya di dalam kalimat tersebut? Sudah. Mana kata kerjanya? Will arrive. Will arrive. Oke, betul. Nah, ketika dia berfungsi sebagai kata sifat, kenapa kata sifat? Karena sudah ada kata kerja di belakangnya ini, sehingga dia tidak boleh ada have atau has, atau to be ya. Jadi kita pasti eliminasi pilihan opsi optional A and B. Opsi A dan B itu pasti tidak masuk ya, karena dia fungsinya sebagai adjective, tidak mungkin didahului oleh have ataupun oleh to be. Ya, kita berarti coret A and B. Kemudian yang C, nah C itu them.
The package is them. Apakah mungkin setelah subjek itu langsung objek? Pasti kita membutuhkan kata kerja ya. Jadi tidak pas ketika di situ diletakkan them. So the last one is pilihan yang paling tepat ya adalah just. Betul sekali. Karena just tidak akan merubah kelas kata meal ini ya menjadi kelas kata yang lainnya ya. Oke, jadi tetap berfungsi sebagai adjective. Past participle berfungsi sebagai adjective. Oke, begitu ya. Kemudian a past participle often ends in ed, but there are also many irregular past participle. For many verbs, including ed verbs, the simple past and the past participle are the same and can be easily confused. The ed form of the verb can be the simple past and the past participle of the verb. Yeah, and also the last one is an adjective. She painted this picture. She has painted this picture. The picture painted by Karen is now in museum. Ya, she painted itu adalah kelas kalimat jenis simple past tense. Ini adalah kata kerja bentuk kedua, paintednya di sini. Sedangkan untuk yang kedua, she has painted his picture. Painted di sini bukan bukan kata kerja bentuk kedua, tapi kata kerja bentuk ketiga, di mana didahului oleh has atau have, ya atau ya have atau has ya. Kemudian untuk yang ketiga, the picture painted by Karen is now in a museum. Nah, painted di sini berfungsi sebagai adjektif. Kenapa? Karena di dalamnya menjelaskan gambar. Tidak ada have, tidak ada has, tidak ada to be mendahului painted. Sedangkan to be is di sini dia berfungsi sebagai linking verb atau kata kerja bantu yang menghubungkan antara subjek dengan objek ataupun adverbnya. Ya, jadi untuk kalimat pertama painted itu berfungsi sebagai kata kerja, kalimat kedua painted itu berfungsi sebagai kata kerja, tetapi dengan tenses berbeda, lebih cenderung ke past participle ya, present perfect. Kemudian yang ketiga adalah painted di sini berfungsi bukan lagi sebagai kata kerja, tetapi the function is for adjective. Ya, gitu. Apakah ada pertanyaan? Is it clear enough, class? Ya, ma'am. Ya, oke, baik. Selanjutnya, kalau belum ada yang ingin Anda tanyakan, saya sudah mempost file dengan judul handout 3. Silakan Anda bisa baca terlebih dahulu handout 3 ini. Yeah, about past participle, the main verb form, present, past participle, and also present participle. Yeah. Silakan dibaca. Saya beri waktu 10 menit untuk membaca, and then after that 10 menit cukup ya karena 2 halaman saja. 10 menit cukup, kemudian kita back to have a discussion about the exercise ya. Kita akan membahas mengenai exercise atau latihan yang harus Anda kerjakan nanti. Ya, silahkan 10 menit sehingga kita diskusi lagi 13.30.
Ya, baik, sudah selesai. Oke, mari kita lihat bersama ya. Main verb form. For present, I ask a classmate for direction to the writing center. Ya, lihat kata kerjanya bentuk pertama karena subjeknya adalah tunggal. For past simple, yesterday I asked my instructor about the assignment. The assignment ask di sini bentuk kedua ya, id ya, walaupun past participle tapi dia menunjukkan bentuk kedua. Kenapa? Karena tidak didahului oleh has atau have ataupun oleh to be lampau. Kemudian past participle ya, I had asked my study partner to meet me in the library but he didn't show up. Ya, ask di sini sebagai past participle di mana dia menunjukkan kata kerja bentuk ketiga yang didahului oleh had kata kerja bantu had ya. Kemudian present participle I was asking where to get parking permit when I witnesses an accident ya. Asking di sini menunjukkan present participle di mana didahului oleh to be ya. Oke. Baik. Present untuk kata kerja walk, decide, run, and go. Anda bisa lihat di sini untuk ada tambahan id berarti dia adalah regular verb. Sedangkan untuk yang bentuknya berubah atau tidak atau sama persis tidak berubah sama sekali merupakan bentuk dari irregular ya. Kemudian untuk penggunaan past participle Anda bisa menggunakan have, has atau had dan juga to be ya. Have worked, has decided, have decided, kemudian has run, has gone ya. Kemudian untuk present participle use with am, is, are, is working, is deciding, is running, is going. Nah, itu untuk menunjukkan kelas kata sebagai kata kerja ya. Oke. Ya. Ya, selanjutnya adalah regular verb form, the past and participle ending in d and ed to present form. To or verb in the table above are regular verb. Write their form now ya. Anda bisa menuliskan kalau yang bentuk regular berarti misalkan seperti walk, kemudian decide menjadi work atau decided. Nah, sedangkan yang irregular tidak mendapatkan imbuhan d atau id dan merupakan tidak mendapat imbuhan d atau id, hanya saja berubah ya antara bentuk 1, 2, dan 3 atau malah sama persis ya. Kemudian untuk past participle don't work alone ya. Past participle tidak berdiri sendiri. Participle are only a part of the verb. They cannot be verb by themselves. They have to follow a helping verb like has or have. Ya, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kata kerja bantu yang mendahulunya seperti di sini dicontohkan adalah have ataupun has ya. Mario has worked as a cashier at Target for 2 years. Ya. Maria has worked. Okay. Has work. Work di sini kata kerja ketiga disebut dengan past participle sedangkan has sebagai helping verb. And then the uses three uses of the past participle to form the verb with have, has, had ya, untuk membentuk kata kerja tanpa ada imbuhan have, had atau has. I had applied to use UCLA, but then decided to enroll at EWC instead ya. Apply first and later decided. Oke. Tidak perlu ada head atau enggak? Perlu atau tidak ada head? Perlu ya, karena untuk menunjukkan past participle-nya ya, untuk sebagai kata kerja. Kemudian di sini ada present perfect tense. She has attended ECC for 2 semesters. The plane has landed. Yeah. Okay. And then to make a verb passive,
ya. In a sentence with passive verb, the subject received the action instead doing it. The dog bit the boy. Dog acts by biting, so the boy was bitten by the dog. Ya. Oke, si anjing tersebut menggigit anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu digigit oleh si anjing. Okay, and then alone with a linking verb to act as adjective to describe something or someone. Common linking verbs such include is, are, was, were, seemed, feel, felt, appears, appear, instead of showing action like most verb. Yeah, they just link the subject with the word that describe. Yeah, example, the depressed man went to the clinic for treatment. Yeah, okay. Participle use alone. Sedangkan untuk yang kedua, my uncle was depressed after his experience. Participle use with the linking verb was. Ya, ada was di sini. Oke. Kemudian troublesome irregular past participle. The irregular past participle is the verb form that gives people the most trouble, even people with college degrees. Since irregular past participle don't follow any rules, you just have to figure out which one give you trouble and memorize them as you would if you were learning a foreign language. Ya, jadi untuk irregular itu tidak ada cara bagaimana untuk bisa ada patokannya, tetapi kita memang harus mememorize ya sebanyak mungkin kosakata yang memang termasuk ke dalam irregular. Oke, so ada pertanyaan dulu sampai sini? Permisi, Ma'am, izin bertanya. Ya, silakan, Mbak. Untuk yang example 3, yang alone or with a linking verb, yang example kedua, itu bentuk tensesnya apa ya, Miss? Yang my uncle was depressed. Ya, oke, thank you very much, Dima Hasana. Okay, my uncle was depressed after his experience, ya. Begitu? Yes, Ma'am. Ya, mari kita lihat. Di sini kalimatnya jenisnya kalimat positif kah? Kalimat aktif kah atau kalimat pasif? Pasif. Bukan, Ma'am. Aktif dong. Yang pasif mananya coba? Aktif kan? Oh, Paman iya. saya depresi gitu kan? Nah, di sini dijelaskan bahwa alone or with linking verb to act as an adjective ya, berfungsi sebagai adjective, berfungsi sebagai kata sifat yang mendeskripsikan sesuatu atau seseorang. Jadi depressed di sini menjelaskan, menyifati si paman ya. Jadi paman saya depresi setelah pengalamannya, mungkin setelah pengalamannya mendapatkan tiba-tiba mendapatkan miliaran uang dan ternyata itu adalah bohong misalkan ya. So di sini was di sini berfungsi sebagai linking verb karena depressed di sini bukanlah kata sifat, bukanlah kata kerja, tetapi kata sifat yang menyifati atau mendeskripsikan si uncle. Gitu loh. Jadi kalau bedanya dengan kalimat yang pertama adalah kata sifat ini, past participle ini menjelaskan kata benda setelahnya. Tetapi karena ada, untuk kalimat yang kedua, karena ada to be di sini sebagai linking verb, otomatis adjektifnya itu menjelaskan kata benda yang mendahului, bukan yang setelahnya itu nggak ada ya, mendahului ya. Seperti my uncle was depressed, paman saya depresi. Depresinya itu merefers to siapa, menjelaskan siapa, menjelaskan bahwa menjelaskan si paman saya itu, begitu ya. Hanya berbeda penggunaan. Yang pertama tidak menggunakan participle use alone ya, tanpa ada to be ya. Sedangkan untuk yang kedua digunakan dengan menggunakan linking verb atau to be ya.
Laki-laki yang depresi pergi ke klinik. Laki-laki depresi itu pergi ke klinik untuk melakukan treatment, ya, untuk mendapatkan treatment, ya. Jadi depresi itu menjelaskan, menyifati si laki-laki yang mana, apakah si laki-laki yang sedang bergembira atau senang, ataukah laki-laki yang terlihat apa namanya bahagia, sudah bahagia, ya, terlihat bingung, ataukah terlihat depresi, ataukah terlihat cuek, dan sebagainya. Jadi menjelaskan, menyifati, mendeskripsikan sesuatu atau seseorang. Begitu, Mbak. Untuk tensesnya, kalau ini berarti ya berkaitan dengan past, ya. Past simple. Begitu, Mbak. Baik, ma'am. Thank you. Ya, oke. Ada yang ingin menambahkan mungkin atau mungkin mengoreksi penjelasan dari saya? Silakan. Maaf, Miss. Ini ada beberapa anak yang belum masuk ke kelas. Itu kenapa ya, Miss? Nggak bisa katanya, nggak bisa join ke kelas. Oke, ya. Oke, baik. Perkuliahan kita dimulai pukul berapa ya? 1 ya? Untuk toleransi keterlambatan, iya, toleransi keterlambatan berapa menit waktu itu kita sepakat? 10 menit bukan? Halo? Oh iya, Miss. Ya, oke. Jadi mohon maaf untuk yang tidak bisa atau masuk lewat dari pukul 13.10, saya tidak akan admit untuk bisa masuk ke Jimit, begitu. Jadi saya akan deny atau saya akan tolak, begitu, Mbak. Batasnya hanya pukul 13:10 di monitor saya ini sudah 13:45, tadi ada yang sudah lewat 13:15, begitu. Saya tidak akan toleransi karena ini untuk melatih kedisiplinan kita juga, ya, jadi menghargai waktu dan juga menghargai apa yang sudah menjadi agreement kita yang kita sepakati. Kecuali kalau ada informasi, mohon maaf, Mem, saya terlambat karena ini begitu, informasinya jelas, boleh silakan bisa disampaikan. Tetapi kalau tidak ada informasi apapun, mohon maaf, saya tidak bisa mengizinkan untuk bisa ikut Jimutnya. Begitu ya, Mbak. Baik, Miss. Terima kasih. Oke, you're welcome. Oke, selanjutnya ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita back to materi skill 5 di bawah di bawah materi tersebut. File yang sudah Anda download itu ada exercise-nya, ya. Silakan Anda coba kerjakan. Sebentar, saya akan Oke, untuk ini, nah ini exercise 5. Seperti biasa, you have to determine, underline, each of the following sentences contain one or more past participle. Underline the subject ones and the verb wise, circle the past participle and label them as adjective or verb, ya. Berilah penjelasan atau label apakah termasuk adjektif ataupun verb. Ya, number 1 and number 2 have been done for you. For example, for number 1, the money was offered but the client was not accepted, ya. Offer and accepted di sini berfungsi past participle, berfungsi sebagai kata kerja karena didahului oleh to be. Sedangkan di kalimat ini termasuk kategori incorrect. Apakah yang membuat salah di dalam apakah yang menyebabkan kalimat ini termasuk incorrect? Miss izin menjawab, Miss. Silakan.
Untuk yang nomor 1, kenapa incorrect? Karena memiliki dua kata kerja, yaitu was offered dan juga was not accepted. Itu, Ya, Miss. oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Seharusnya bagaimana ini Mbak? Baik, Miss, izin menjawab. Harusnya yang di pertama jangan pakai was. Jadi, the money offered by the client was not accepted. Gitu, Miss. Terima kasih. Oke, ya, bagus. Thank you very much Vina for your uh, explanation ya, your answer. Ya, betul sekali karena di dalam satu kalimat ini kita melihat ada underline verb dan verb ya, ada dua. Padahal tidak mungkin di sini the money was offered by the client was not accepted. Ada dua verb di dalam satu kalimat di mana tidak ada konjungsi atau kata penghubung ya. So kita harus jeli melihat manakah yang memang menjadi verb asli. Verb aslinya adalah yang was not accepted ya, sehingga untuk offer ini tidak berfungsi sebagai verb tetapi berfungsi sebagai adjective dengan menghilangkan was di sini. So the money offered by the client, uang yang ditawarkan oleh ya uang yang diminta oleh klien tidak diterima. Was not accepted itu sebagai verb, sedangkan over itu berfungsi sebagai adjective di mana dia tidak boleh ada to be atau was mendahului past participle tersebut ya. Jadi itulah menjadi kalimat pertama menjadi incorrect sentence. Sekarang yang kedua, the car listed in the advertisement had already stale. Ya, kenapa ini betul? Di dalamnya sudah mengandung adjective dan verb, tapi kenapa ini betul? Okay, your opinion, please. Oke, tidak ada. Baik, saya coba jelaskan. The car listed in the advertisement had already stole. Ya, had already stole itu ada past participle sebagai verb di mana didahului oleh had di sini ya. Kemudian ini betul sebagai adjective karena tidak ada had, have atau has dan juga ada to be mendahului listed. Dan tidak mungkin ketika misalkan di sini diberikan to be ya. Kalimat ini menjadi kalimat yang betul atau sempurna. The car listed in the advertisement, mobil yang di list atau terdapat di dalam advertisement has already stalled ya. Oke, begitu. Sekarang kita coba nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 8 soal. Silahkan saya beri waktu 15 menit cukup atau kurang? Halo kelas? 20 menit? 30 menit? 1 jam? 2 jam? Berapa nih? Silakan. 15 atau 20 menit? 20 menit, Miss. 20 menit, Miss. Oke, baik. Silakan. 20 menit. Silakan Anda coba nomor 3 sampai nomor 10. Dengan catatan Anda harus bisa menjelaskan kenapa ini salah, kenapa ini tidak salah, dan harus mempunyai versi yang benar atau versi kalimat yang betul untuk nomor yang salah ya. Oke, silakan. 20 menit dari sekarang sampai pukul 13.14. 12 ya, 14.12. Silakan.
Ya, oke, baik, sudah. Mari kita cek bersama. Oke, nomor 3, silakan. Saya Mem. Ya, silakan. Number 3, the captures were taught by the professor this morning will be on next exam. Incorrect, karena di sini jadi double verb. Kalau mau dibenarkan, to be were-nya itu dihapus agar taught ini jadi past participle adjective, terus verb-nya will be, subject-nya the chapters. Ya, oke, betul sekali Rahayu ya. Ini adalah incorrect one since there are two verbs here, were taught and will be ya. Jadi kita hilangkan salah satu, were-nya dihilangkan, taught-nya mendekat ke chapter, so taught berfungsi sebagai past participle berfungsi sebagai adjective, menjelaskan atau menyifati ya, fungsinya sebagai adjektif, menyifati chapter seperti apa, kemudian kata kerjanya adalah will be. Oke, good. Thank you, Rahayu. Selanjutnya nomor 4. Nadia, silakan. Oke, Miss, menurut saya nomor 4 itu correct karena di situ sudah ada past participle sebagai verb. Jadi the loaves of bread were baked in a brick oven at a low temperature for many hours. Ya, betul. Jadi were baked itu fungsinya sebagai apa, Mbak? Sebagai verb, Miss. Past participle berfungsi sebagai? Past participle sebagai verb. Oke, past participle sebagai verb. Betul sekali ya di sini. Since there is only one verb here ya, bake. Jadi dia fungsinya sebagai kata kerja. Anda lihat di bagian belakang tidak ada lagi. So kalimatnya sudah betul. Ya, number 5. Ayo, Mam. Apa nih, Aziz? Boleh, Mam. Ya, silakan. Ya. The ports-nya itu sebagai ini subjek. Terus ini nomor 5 tuh pernyataannya salah karena ini ada double verb, Miss. Were reach-nya juga itu kan verb. Nah, terus yang were under itu sebagai past participle jadi verb, Miss. Mam. Kalimat yang benar harusnya the ports reached by the sailors were under the control of a foreign nation, Miss. Mam. Ya, oke. Jadi jawabannya? Incorrect, Mam. Incorrect ya. Oke. Jadi incorrect since were reached dan were under itu ada double ya, 2 ya. Were reached itu reach sebagai past participle, kemudian tidak perlu ada were karena di bagian belakang sudah ada were fungsinya sebagai linking verb. Sedangkan untuk were di sini hilangkan karena reach-nya menyifati ports ya, jadi incorrect one. Oke. Baik, terima kasih. Aziz. Aziz ya, Aziz? Iya, Mam. Ya, oke. Aziz, adiknya sudah nggak nangis? Ya udah nggak nangis, Mam. Maaf, Mam, tadi. Oke. Tidak apa ya, ini malah yang heboh di tempat saya ya. Apa namanya? Yang ada di tempat saya, yang bekerja di tempat saya langsung lari dikira anak saya yang nangis ya, Sis. Oke, Aziz ngeprank ini ya. Oke, thank you. Number 6, silakan. Vina Helmi. Oke, Miss.
Menurut saya, nomor 6 itu jawabannya correct karena sudah memiliki subjek yaitu terus verbnya itu ada were arrested, terus juga past participle-nya ada suspected sebagai past participle adjective dan juga arrested sebagai past participle verb. Terima kasih, Miss. Oke, betul sekali Vina. Ini kalimatnya sudah lengkap, suspected as a adjective, past participle as adjective, were arrested, past participle as a verb ya. Betul sekali. Oke, jadi kalimatnya sudah betul. Number 7, silahkan. Baby Ayu. Mom, the number of 7 is incorrect because serve itu sebagai adjective, jadi to be is itu dihapuskan harusnya, jadinya serve only. Oke, serve only. So ini correct ya Mbak, karena di dalamnya terdapat dua verb ya. Ada to be is, serve, dan is ya. Sedangkan yang seharusnya berfungsi sebagai kata kerja adalah is yang berada setelah restaurant atau this restaurant is ya. Itu adalah berfungsi sebagai linking verb. Oleh karena itu is yang ada di awal atau di depan kita hapus sehingga menjadi the pizza served in the restaurant is the tastes in the country or canteen ya. Oke. Jadi serve di situ berfungsi sebagai past participle adjective ya. Oke. Next number 8. Ria. Nomor 8 menurut saya incorrect, Mom. Karena Kenapa? di kalimat tersebut memiliki double verb. Kata kerjanya ada dua harusnya. Jadi yang to be are itu dihapus. Jadi the course listed on the second page of the browser have several prerequisites. Dengan subject the course, past participle-nya list sebagai past participle di sini sebagai adjective kata sifat dan verbnya have. Oke, jadi kata kerjanya adalah have. Kemudian are listed itu harusnya hilangkan to be-nya sehingga listed-nya menjadi adjective, past participle berfungsi sebagai adjective ya. The courses listed on the second page of the brochure have several prerequisites. Ya, oke. Good, Priya. Next, number 9. Dina Rahmawati. Nomor 9 menurut saya itu sudah correct, ma'am, sebab susunan kalimatnya sudah lengkap. Ada subjek yaitu berupa all the tenants dengan past participle-nya yaitu were invited yang berfungsi sebagai verb. Ya, oke. Thank you, Dina. Menurut Dina ini adalah betul sekali memang karena subjeknya sudah ada, verbnya juga hanya ditemukan satu, since there is only one verb ya. Jadi utamakan berfungsi sebagai kata kerja dulu ya. Kalau tidak ada kata kerja, kalimat tersebut tidak bisa berbunyi atau tidak bisa disebut dengan kalimat lengkap or complete sentence. So ketika hanya ditemukan satu past participle, Anda fungsikanlah past participle tersebut untuk kata kerja terlebih dahulu. Ya, kalau lebih dari itu berarti salah satu harus dieliminasi menjadi adjective ya. Nah, karena di nomor 9 ini kita temukan hanya satu, so the sentence is correct one. Betul ya, sudah ya. Berfungsi sebagai kata kerja. And then the last one, number 10. No one? Nadia, silakan. Untuk number 10 menurut saya udah correct, Miss, karena di situ sudah ada past participle yaitu paid sebagai adjective dan terdapat verbnya itu will be credited.
Oke, betul sekali Mbak Nadia. Jadi kalimat terakhir adalah betul, memang betul karena di sini sudah ada dua past participle, tetapi fungsinya sudah masing-masing. Yang pertama, past participle ditemukan di awal, yaitu paid, dia tidak ada to be ataupun has atau have. Berarti sudah betul sifat fungsinya sebagai kata sifat menyifati bills ya. Sedangkan past participle di yang kedua yang ditemukan dalam kalimat ini adalah credited. Nah, credited ini berfungsi sebagai kata kerja karena dia mengikuti auxiliary verb will be, auxiliary will ya. Kemudian ini adalah kalimat pasif ya, di mana walaupun kalimat pasif ataupun aktif tetap harus, sekali lagi kalimat lengkap adalah harus memiliki subjek dan juga kata kerja. Oke, so it's correct one. Oke, baik. So far, is there any question about past participle? Not yet, Miss. Paham ya? Baik. Oke, kalau begitu saya rasa saya cukup ya untuk pertemuan hari ini. Ya, untuk minggu depan, sebentar. Oke, untuk minggu depan agendanya adalah kuis. Silakan nanti Anda bisa pelajari terlebih dahulu. Kita masuk ke meeting 7 ya untuk minggu depan ya. Mulai dari unit meeting pertama sampai meeting ke-6 ini. Kemudian untuk hari ini saya masih bisa toleransi untuk mahasiswa yang memang walaupun tidak mengikuti JIMIT sudah mengisi di LDRU, tetapi untuk minggu depan saya tidak akan menoleransi dan seterusnya ya, saya tidak akan toleransi apabila mengalami keterlambatan. Apabila nanti sudah mengisi LDRU dan tidak mengikuti JIMIT karena saya tidak izinkan atau saya tidak admit, berarti akan saya rubah presensi menjadi tidak masuk. Jadi mohon untuk perhatian bagi teman-teman mahasiswa agar bisa lebih disiplin. Kapan harus masuk ke JIMIT karena sudah diberikan kelonggaran waktu sekitar 10 menit mulai pukul 11 pukul 1 sampai pukul 1:10. Apabila ada kendala ataupun hal yang memungkinkan Anda untuk terlambat, silakan bisa dikomunikasikan terlebih dahulu ke dosen yang bersangkutan. Begitu ya, apabila alasannya masuk di akal akan saya izinkan, tapi kalau tidak ya mohon maaf saya tidak akan izinkan. Begitu saja untuk pertemuan hari ini. Thank you very much and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.